Mari kita lihat apa itu kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas tidak dapat dipenuhi karena alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Seperti nampak dalam ilustrasi, di mana banyak warga yang antri di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Yang terjadi adalah adanya keterlambatan pasokan sehingga menyebabkan antrian yang begitu panjang. Kelangkaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama bencana alam, kemudian perbedaan letak geografis, yang ketiga perang, yang keempat cepatnya pertumbuhan penduduk, yang kelima keterbatasan kemampuan produksi, dan yang terakhir adalah teknologi kurang berkembang. Dampak ekonomi akibat kelangkaan sumber daya alam ini bisa kita dilihat dari bahan baku, ketersediaan sumber daya alam yang berkurang ini membuat proses produksinya juga akan menurun. Selanjutnya, berkurangnya jumlah barang yang diproduksi akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Dan berkurangnya jumlah barang yang diproduksi membuat harga barang menjadi meningkat. Langkah-langkah untuk mencegah kelangkaan sumber daya bisa ditempuh beberapa cara. Yang pertama, mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan, menggunakan teknologi yang tepat guna, dan mencari alternatif sumber daya pengganti. Misalnya teknologi tepat guna bisa kita lihat di gambar yang ada di bawah, teknologi tepat guna di bidang pertanian, kemudian juga sumber daya alternatif misalnya energi matahari ya, solar cell, di situ bisa digunakan sebagai energi alternatif. Lanjut pada pelestarian lingkungan. Bicara tentang pelestarian lingkungan, maka tidak lepas dari yang namanya pencemaran. Pencemaran di sini terbagi menjadi beberapa, di antaranya yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini biasanya terjadi di sekitar kita dari kegiatan produksi yang dilakukan oleh pabrik-pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran hutan, dan sebagainya. Nah, upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi pencemaran ini, diantaranya pabrik-pabrik melakukan penyaringan terhadap pembuangan gas mereka. Kemudian perlunya penanaman pohon-pohon, pembatas jalan raya dan hutan kota sebagai paru-paru kota. Dan juga diadakan uji emisi buangan terhadap gas buang yang dihasilkan dari kendaraan, dari proses produksi, dan sebagainya. Berikutnya, pencemaran sumber daya air atau pencemaran air ya. Ini sering kita jumpai adanya sampah-sampah yang menumpuk di saluran irigasi, kemudian penggunaan pestisida di dalam tanaman untuk memelihara tanaman, misalnya padi di sawah disemprot dan sebagainya. Ini juga berdampak pada pencemaran air. Nah, upaya yang bisa dilakukan diantaranya adalah pengamanan pintu-pintu air, kemudian penggunaan air yang tidak berlebihan, dan hutan-hutan di sekitar sungai, danau, dan rawa perlu diamankan juga. Kemudian pencemaran tanah. Ya. Seringkali tanah ini juga tercemar oleh limbah-limbah rumah tangga dan juga oleh limbah-limbah yang mungkin berasal dari industri dan sebagainya. Nah, upaya yang bisa dilakukan, yang pertama tidak mengadakan pemupukan secara berlebihan. Yang kedua, tidak membuang sampah yang sukar terurai ke dalam tanah. Yang ketiga, membuat terasering dan sengkedan pada lahan yang miring. Dan yang keempat, mengelola tanah dengan benar seperti dibajak dan upaya-upaya lain yang bisa dilakukan untuk bisa mengelola tanah dengan baik. Berlanjut pada pembangunan berkelanjutan, apa yang dimaksud pembangunan berkelanjutan, yakni
suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga kebutuhan pada saat ini terpenuhi dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang, dengan tujuan menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan agar sifatnya berkesinambungan. Nah, karakteristik pembangunan berkelanjutan bisa kita lihat. Yang pertama, menjamin pemerataan dan keadilan. Yang kedua, menghargai keanekaragaman hayati. Yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Dan ini memiliki pandangan untuk jangka panjang, jadi untuk kepentingan jangka panjang. Kita lanjutkan pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dikatakan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals adalah menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, kemudian juga menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksana tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kita lihat tujuan pembangunan berkelanjutan. Pilar pembangunan sosial, tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pilar ini mencakup tujuan yang ada di nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang B, pilar pembangunan lingkungan, tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pilar ini mencakup tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15. Selanjutnya, pilar pembangunan ekonomi, tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi industri, inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan. Pilar ini mencakup tujuan nomor 7, 8, 9, 10, dan 17. Dan yang terakhir, pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Ini memberikan kepastian hukum dan terwujudnya tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk terciptanya stabilitas keamanan sebagai prasyarat pembangunan yang efektif. Ini mencakup tujuan nomor 16. Nanti bisa dilihat di simbol yang digambarkan pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Demikian untuk materi kita kali ini. Semoga